Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para generasi pemimpin bangsa dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA Islam Al-Azhar 7 Solo Baru. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi dengan tema iman kepada Allah. Apa saja ya hal-hal yang harus kita ketahui berkaitan dengan materi iman kepada Allah? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas terkait dengan akidah. Aspek akidah yakni memahami sifat-sifat Allah yang bermuara kepada hakikat beriman kepada Allah. Standar kompetensi yang harus kalian kuasai diantaranya adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemahaman sifat-sifatnya di dalam Asmaul Husna. Dengan kompetensi dasar menyebutkan 7 sifat Allah dalam Asmaul Husna, menjelaskan arti 7 sifat Allah dalam Asmaul Husna, dan yang ketiga menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap 7 Asmaul Husna. Selanjutnya, peta konsep kita terkait dengan sifat-sifat Allah, yakni hakikat atau pengertian keimanan kepada Allah. Selanjutnya kita akan membahas 7 Asmaul Husna, dan yang terakhir hikmah beriman kepada Allah. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut ilmu tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan direalisasikan di dalam amal perbuatan. Adapun al-Asmaul Husna, menurut bahasa artinya nama-nama yang baik. Menurut istilah ilmu tauhid ialah nama-nama yang baik yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keagungannya. Di dalam kita beriman kepada Allah itu meliputi 4 hal. Yang pertama, mengimani wujud Allah sebagai fitrah manusia yang bersumber dari akal, syariat, dan indera. Dan yang kedua adalah mengimani rububiyah Allah sepenuhnya bahwa dialah satu-satunya Rabb yang menciptakan semua manusia. Di dalam mengimani rububiyah Allah, ini seluruh manusia, baik yang beragama muslim maupun non-muslim, secara fitrah, dia mengimani bahwasanya Tuhan, bahwasanya yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan, yaitu Allah. Kemudian yang ketiga adalah mengimani uluhiyah Allah. Nah, dalam hal ini, hanya orang-orang mukminlah atau orang-orang Islamlah yang mereka itu mengimani uluhiyah Allah, yakni mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun yang batin. Dan yang keempat adalah mengimani asma wa sifat Allah, mentauhidkan Allah dalam penetapan nama dan sifat-sifat Allah. Nah, di dalam hal ini Asmaul Husna adalah nama baik bagi Allah. Jumlahnya ada 99 nama. Hal ini tertera di dalam sebuah hadis yang menyebutkan tentang Asmaul Husna sebagai berikut. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya dengan meyakini kebenarannya, maka ia masuk surga. Sesungguhnya Allah Maha Ganjil, tidak genap, dan senang sekali pada sesuatu yang ganjil. Adapun peta Asmaul Husna diantaranya adalah Al-Karim, Al-Wakil, Al-Akhir, Al-Adal, Al-Jami, Al-Matin, dan Al-Mu'min. Baik, kita akan bahas yang pertama yakni Al-Karim atau yang maha mulia. Mulia dalam zatnya, artinya tidak ada cacat sedikit pun.
Mulia dalam sifatnya, artinya tidak ada sifat jelek pun dalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mulia dalam perbuatannya. Tiada cacat dalam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surah Al-Infitor ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Yang artinya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang maha mulia? Masya Allah. Selanjutnya, kita akan membahas selanjutnya adalah Al-Mu'min, yang maha pemberi aman. Di antara bukti bahwa Allah Al-Mu'min adalah Allah menciptakan lubang hidung dengan menghadap ke bawah, sehingga tidak kemasukan air hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan kepada Rasulullah saat berhijrah ke Madinah. Bayangkan kalau misalnya hidung kalian itu menghadap ke atas, apa yang akan terjadi ya? Nah, coba simak di dalam Quran surah Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Selanjutnya adalah Al-Wakil, yang maha memelihara. Asma'ul Husna ini bermakna bahwa Allah lah tempat kita menyandarkan segala urusan. Ya. Segala urusan kita di dunia sebagai hamba Allah. Kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya setelah kita melaksanakan ikhtiar dan doa. Di dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah itu akan mencukupkan keperluannya. Nah, selanjutnya adalah Al-Matin atau yang maha kokoh. Allah adalah zat yang mempunyai kekuatan yang sempurna. Kekuatannya terbebas dari kelemahan. Kekuatannya yang kokoh, ya. Diingat, kekuatannya yang kokoh itu tidak bisa digoyahkan oleh perbuatan makhluknya, ya. Kita lihat di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah yang maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Masya Allah, subhanallah. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas terkait Al-Jami' atau Maha Pengumpul. Kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas wajib kita imani. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengumpulkan segala sesuatu, baik serupa maupun yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menghimpun, diingat ini ya, amal ibadah, pahala, maupun dosa setiap hambanya. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 9, yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas Asma'ul Husna yang ke-6, yakni Al-Adl atau Maha Adil. Keadilan Allah bersifat mutlak, artinya tidak dipengaruhi oleh makhluknya. Bentuk keadilan Allah, ya, contohnya bentuk keadilan Allah di dunia ini, yakni Allah itu memberikan rezeki kepada semua makhluk ciptaannya. Mungkin ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang beriman, akan tetapi Allah itu maha adil, diberikan semua rezeki kepada orang-orang itu. Kemudian bagaimana nanti keadilan Allah di yaumil akhir? Nah, disinilah akan kelihatan mana dia yang bertakwa, mana yang dia tidak bertakwa.
karena balasannya sudah jelas antara surga ataupun neraka. Coba kita lihat di dalam Quran surah Al-An'am ayat 115 yang artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimatnya dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang selanjutnya adalah Al-Akhir atau Maha Akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Akhir karena ketika semua ciptaannya, bumi dan seisinya hancur lebur karena kiamat kubro kelak, maka Allah tetap ada dan kekal selamanya. Ada di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3 yang artinya, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu a'lam. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas terkait perilaku. Seperti apa sih orang yang beriman terhadap 7 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna? Berikut jawabannya. Yang pertama adalah menanamkan sifat mulia dalam diri seorang muslim, ya. Karena Allah Maha Mulia dan mencintai orang yang bersifat mulia. Dan yang kedua adalah menenangkan teman yang merasa takut. Karena apa? Karena Allah itu maha memberi keamanan. Dan yang ketiga, melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah meyakini bahwasanya semua kekuatan itu adalah milik Allah semata. Ya. Dan yang terakhir, menjalankan amanah yang diberikan kepada kita. Dan yang terakhir anak-anak, hikmah beriman kepada Allah. Tentunya yang pertama tidak akan sombong di hadapan Allah karena merasa lemah. Dan yang kedua, kita akan berhati-hati di dalam bertindak karena akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan yang ketiga, selalu bersyukur akan segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada Allah. Dan yang keempat, kita akan merasa malu kalau berbuat salah dan dosa. Dan yang terakhir adalah jika berdosa, tentunya kita segera bertaubat. Wallahu alam bishawab. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Selanjutnya, silakan kerjakan evaluasi materi iman kepada Allah di Google Classroom. Nah, demikian tadi materi iman kepada Allah. Semoga dapat menambah wawasan keilmuan kalian. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.